Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya di seputar penerimaan untuk peserta didik baru, khususnya di jenjang SMA ya atau SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Ini kita akan menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman atau adik-adik ya ataupun orang tua. Ini mungkin yang kebingungan ya. Mungkin saat ini ya, bagaimana sih cara entry atau input ya untuk nilai rapor ini secara mandiri. Secara mandiri ini artinya diinput oleh calon siswa barunya. Nah, tentunya di sini nanti kita akan memberikan 3 syarat ya. Jadi 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi artinya 3 syarat ini yang harus dipenuhi sehingga nanti calon peserta didik baru ini bisa melakukan entry atau input nilai rapornya secara mandiri. Nah, ini nanti teman-teman ini berlaku untuk lulusan tahun ini ya, tahun 2023, terus untuk lulusan tahun lalu dan juga untuk lulusan luar Jatim. Untuk itu, teman-teman silakan simak video ini sampai selesai ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka baca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja bagaimana cara entry nilai ya atau input nilai rapor secara mandiri. Nah, tentunya kita akan membahas yang pertama, kita tentunya akan membahas untuk persiapan data dulu. Jadi tentunya ada data-data yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, nah ini datanya tentu yang kalian siapkan adalah NPSN. Ya, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Nah, berikutnya ada NISN ya, terus ada tanggal lahir, dan yang jelas yang penting ini adalah file scan rapor ya untuk semester 1 sampai dengan semester 5. Ini kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Untuk kelas 3-nya ini hanya semester 5-nya saja. Semester 6-nya ini tidak perlu. Nah, ini teman-teman ini sudah kita jelaskan ya di sini di Mas Tio KDR. Teman-teman ketikkan saja di sini mata pelajaran gitu ya. Di mata pelajaran di sini ada namanya mata pelajaran itu yang digunakan. Mana ini ya. Jadi mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik. Ya, di sini kita sudah jelaskan untuk yang di jalur akademik. Di sini ada 7 mapel. Jadi 7 mapel ini saja. Jadi kalau misalkan nanti ada budi pekerti, ada yang lain-lainnya ya, penilaian sikap, terus ada keterampilan, itu enggak perlu ditampilkan atau enggak perlu difoto. Di sini juga saya kasih urutan semesternya ya pada rapor yang digunakan. Di sini ada kelas 7 ya, semester 1 2, kelas 8 semester 1 2, dan kelas 9 ya. Ini semester 1 saja. Dari semester 2 tidak. Jadi ini kalau dihitung ada 5 semester. Ya. Nah, ini. Paham ya? Ini nanti di scan ya, atau di foto. Jadi 5. Jadi ada 5 file ya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Jadi ada 5 file ya. Gambar ya, bentuknya gambar ya, JPG atau JPEG. Paham ya? Terus yang berikutnya saya itu teman-teman juga harus menyiapkan surat keterangan lulus ya atau SKL atau mungkin ijazah ya bagi lulusan tahun lalu. Dan terus disiapkan juga untuk KK atau SKD ya, kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Terus titik lokasi rumah ini juga disiapkan. Ya, terus nanti mungkin disiapkan jika ada surat keterangan untuk KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun. Ya, karena ini nanti teman-teman ini prosesnya ya. Jadi entry nilai rapor ini nanti diambil saat pengambilan PIN ya. Ya, dari saat pengambilan PIN ya. Kalau kita lihat di situs resminya ya, di sini ada pengambilan PIN. Nah, di pengambilan PIN teman-teman di sini jadwal pengambilan PIN. Nah, mana ini jadwal pengambilan PIN? Ini ya jadwal pengambilan PIN. Nah, di sini ada jadwal namanya jadwal pengambilan PIN. Nah, jadwal pengambilan PIN ini kan untuk jadwal pengambilan PIN-nya ini mulai 12 Juni sampai 2 Juli. Ya, jadi untuk ini nanti ya, jadi entry nilai rapor itu nanti prosesnya saat pengambilan PIN. Jadi tanggal 12 sampai dengan 12 Juni sampai 2 Juli. Paham ya, Adik-adik? Sehingga teman-teman perlu menyiapkan data-data pendukungnya ini.
Oke ya. Tapi nanti kita akan fokus di sini saja ya. Kita tidak membahas semuanya ya. Kita tidak membahas semuanya karena fokus kita adalah di entry nilai rapor. Paham ya? Sekarang kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah syarat bisa entry rapor secara mandiri. Jadi harus ada syaratnya ketika kalian harus bisa entry rapor secara mandiri. Yang pertama, calon siswa lulusan tahun 2023, jadi yang lulus tahun ini, yang nilai rapornya ini belum dientrikan atau diinputkan oleh sekolah asal. Paham ya? Jadi kalau kalian lulus tahun sekarang tetapi nilai raportnya itu belum dientrikan oleh sekolah, itu kalian bisa entry secara mandiri. Tetapi kalau sama sekolahnya ya atau SMP sederajat ini sudah dientrikan nilainya atau sudah dimasukkan, teman-teman tidak bisa menginput secara manual. Nah, terus bagaimana? Teman-teman tinggal namanya verifikasi rapor. Ya, jadi kemarin kita juga sudah membahas ya di video kita. Di sini ada cara verifikasi nilai rapor. Jadi, untuk siswa yang lulusan Jatim tahun 2023 dan rapornya itu sudah dientrikan oleh sekolahnya, maka tidak perlu entry secara mandiri. Dia cukup melakukan verifikasi nilai rapor. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya di sini yang kedua itu adalah calon siswa lulusan tahun lalu ya, bisa tahun 2022, 2001 dan seterusnya. Kalau tahun lalu ini semuanya harus entry secara manual atau secara mandiri. Yang poin 3 ini adalah calon siswa baru untuk lulusan luar Jatim. Ya, jadi yang poin ini 2 dan 3 ini jelas ya. Jadi ini harus jelas entry nilai rapor secara mandiri. Paham ya? Terus yang berikutnya ini berdasarkan juknis ya di PPDB Jatim ya. Kalau kita lihat di dalam juknisnya itu diterangkan tata cara pengentrian nilai rapor. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada di poin 2 adalah tata cara pengambilan PIN. Ya, jadi nanti sekali lagi ingat ya. Jadi entry nilai rapor itu nanti saat pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN kapan, Pak? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ya, seperti yang sudah kita jelaskan lagi tadi, pengambilan PIN oleh calon peserta baru ini mulai 12 Juni. Ya, mulai 12 Juni sampai 2 Juli 2023. Sehingga nanti ketika waktu pengambilan PIN ini, jadi teman-teman juga mempersiapkan berkas pengambilan PIN, juga teman-teman menyiapkan entry nilai rapor. Paham ya? Di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah tetap ya pakai situsnya ppdbjatim.net atau ppdb.jatimprof.go.id. Nanti menggunakan NPSN ya, logingnya NPSN, NISN dan juga tanggal lahir. Nah, poin 2 lah ini ya. Jadi ada mengisi nilai rapor dulu semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor. Jadi setelah mengisi nanti fotonya itu diunggah. Ya, rapornya itu. Nah, karena ini proses pengambilan PIN, jadi nanti ada pengisian untuk kartu keluarga ya, mengupload SKL, terus mungkin yang mutasi ya, ada SK mutasi dan sebagainya. Terus yang berikutnya di sini ada menentukan titik lokasi rumah. Nah, ini adalah prosesnya pengambilan PIN. Tapi kita fokusnya adalah di entry nilai rapor. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara mengisi nilai rapornya ya? Ini untuk lulusan Jatim. Jadi untuk lulusan Jatim ya seperti yang sudah dijelaskan, ini hanya gambaran teman-teman ya. Ini hanya ilustrasi untuk tahun kemarin ya, tahun 2022. Kalau sekarang tampilannya sudah berbeda ya. Jadi di PPDB Jatim, kalau kita lihat websitenya ya, websitenya di ppdbjatim.net ya, di ppdbjatim.net ini situsnya sudah sudah lebih baik ya daripada tahun lalu. Cuma ini untuk tata cara alur itu sama ya kalau kita baca di dalam juknisnya. Jadi nanti yang pertama teman-teman kunjung ya di ppdbjatim.net ya. Berikutnya nanti masukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, langsung klik login. Ini untuk lulusan Jatim. Nah, kalau lulusan luar Jatim ya, jadi untuk lulusan luar Jatim ini nanti harus mengisikan data dulu. Ya, mulai NISN, nama siswa, NPSN, sekolah asal ya, provinsi asal, kabupaten, tanggal lahir, baru saya klik saya bukan robot. Ini dia harus membuat akun dulu. Nah, ini sebenarnya di dalam juknis juga sudah dijelaskan ya terkait dengan tata cara pengambilan PIN. Nah, ini untuk yang lulusan Jatim sebelum tahun 2023 ya. Jadi dan juga untuk luar Jatim. Jadi harus siswa di luar Jatim itu harus mengisi identitas dulu ya, mulai dari NISN, nama siswa sesuai ijazah ya, dan juga nama sekolah
Itu harus diisikan dulu. Paham ya? Nah, kalau sudah, baru nanti kalian akan ketemu ini. Ya, jadi ada namanya alurnya. Ya, ada alur atau progres pengisiannya. Jadi ketika pengambilan PIN ya, ini kita kasih contoh untuk luar Jatim saja ya. Jadi sama intinya nanti kita di pengisian nilai rapor ya. Jadi nanti sini ada ya. Jadi proses login, tadi sudah login ya. Nah, nanti mengisi rapor. Nah, setelah mengisi rapor, nanti mengisi data kartu keluarga, baru menentukan titik lokasi rumah atau koordinat. Nanti selesai nunggu PIN akan terbit ya 1 sampai dengan 3 hari. Nah, di sini nanti ada data nilai rapor. Jadi nanti kalian tinggal masukkan di sini ya. Di sini ada semester 1 sampai 5 ya. Nah, ini pendidikan agama tinggal dimasukkan nilainya berapa, masukkan nilai berapa. Nah, ini teman-teman sama dengan di sini ya. Sama dengan ini. Kalau teman-teman cek di sini di simulasi nilai akhir PPDB ya 2023. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibuat latihan. Jadi prosesnya sama seperti ini. Jadi ini tinggal dimasukkan nanti nilai-nilai rapor berapa. Kalian lihat rapornya ya. Misalkan pendidikan agama untuk semester 1 nilainya berapa? Misalkan 90 ya, PKN-nya 80, 82 ya, 90, 90 misalkan seperti ini. Ini sama prosesnya. Jadi di entry seperti ini. Ya, jadi ini entry manualnya ya. Jadi di entry secara manual. Ini untuk entry nilai rapor. Paham ya? Jadi ini bisa digunakan untuk latihan. Jadi latihan ngetik ini diketik. Jadi nilainya jangan salah karena ini nanti yang melakukan verifikasi adalah operator dari SMA atau SMK negeri. Ketika kalian pengajuan PIN datanya akan masuk ya. Jadi modelnya seperti ini. Nanti kalian mengentry nilai sendiri seperti ini. Ini untuk entry nilai rapor. Paham ya? Nah, berikutnya ini kalau entry semuanya sudah lah, di sini ada upload berkas. Ada namanya foto rapor. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa foto rapornya ini ekstensinya atau tipe filenya itu adalah JPG, JPEG atau PNG. Ini format foto ya. Terus di sini minimumnya itu adalah 200 KB ya, di sini untuk maksimal 400 KB ya. Terus di sini ada browse. Browse ini adalah untuk mengupload tadi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi ada 5 foto. Ya, ada 5 foto. Nah, ini ada 5 foto. Nah, ini ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jadi ada 5 file atau 5 foto. Nanti dipilih di browse. Klik browse. Nah, nanti di sini akan ada ya. Nah, di sini ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nanti berikutnya diklik unggah. Jadi selain kalian itu melakukan entry nilai rapor ya, juga teman-teman mengunggah foto rapor dari semester 1 sampai semester 5. Paham ya? Nanti kalau semua sudah di-entrykan ya, sudah di-upload fotonya. Nah, nanti di sini ada konfirmasi ya. Anda sudah yakin dengan data rapor Anda. Nah, di sini ada kan? Nah, ini nilainya akan masuk. Ya kan? Nilai yang kalian entrykan. Kalau sudah, klik saja ya, saya yakin. Nah, berikutnya. Nah, ini rapor kan selesai ya. Nah, ini rapor selesai. Jadi setelah login, mengentry nilai rapor, ini sudah selesai. Nah, berikutnya nanti mengisi data kartu keluarga. Mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan ya, nomor HP, alamat rumah, RT. Lah nanti baru mengupload unggah kartu keluarga. Nah, setelah data keluarga selesai, nanti baru penentuan lokasi rumah ya. Terus nanti selesai ini untuk proses penerbitan PIN. Paham ya? Jadi ini prosesnya untuk entry nilai rapor. Nah, nanti di sini di berikutnya ya, setelah penentuan lokasi rumah, di sini ada ringkasan data. Ringkasan data itu menampilkan data-data yang sudah kalian entrykan. Ya, di sini ada nama, asal sekolah ya. Terus di sini ada semester lah. Ini adalah nilai tadi yang kalian inputkan tadi. Nah, ini ya contohnya yang sudah kalian inputkan lagi. Nah, nanti foto rapornya bisa dilihat di sini. Apakah sudah benar atau belum data rapor yang kalian upload tadi. Nah, kalau sudah terakhir, kalau sudah yakin, nah nanti ada namanya konfirmasi data ya. Kalau yakin datanya sudah benar, klik ya kirim data. Kalau sudah kirim data, maka data berhasil dikirim. Ya, nanti berikutnya apa? Kalian menunggu. Di sini ada informasi ya bahwa cek ulang 2 sampai 3 hari kemudian ya, login ulang pada menu ambil PIN untuk melihat status verifikasi data. Nah, di sini nanti ada 2 kemungkinan. 1 ya, jadi pengajuan PIN kalian itu diterima ya, sehingga nanti terbit PIN-nya. Nah, yang kedua, ini pengajuan kalian tadi ditolak. Kalau ditolak, kalian harus memperbaiki datanya. Karena apa yang ditolak? Misalkan foto rapornya, atau mungkin data KK-nya, atau mungkin yang lainnya. Sehingga kalian harus memantau untuk proses verifikasi
data pengambilan PIN. Paham teman-teman ya? Semoga bisa dipahami dan mungkin bisa menambah informasi bagi rekan-rekan yang sudah paham terkait dengan PPDB Jatim di tahun 2023 ini. Dan sekali lagi teman-teman, ini gambar ilustrasi untuk tahun 2022 kemarin ya. Mungkin nanti di 2023 ini bisa saja ada tampilan yang berbeda, karena kalau kita lihat ya, websitenya ini sudah semakin baik ya. Jadi tampilannya sudah gambar-gambarnya semakin sudah kekinian ya. Jadi mungkin nanti ada 1-2 gambar yang jelas tentunya berbeda, tetapi untuk caranya ya, jadi untuk cara prosesnya itu sama dengan tahun kemarin, yaitu berdasarkan Juknis ya, PPDB Jatim yang sudah beredar. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk berikutnya kita akan membahas untuk berkas-berkas ya, berkas-berkas pendaftaran apa saja yang perlu kalian siapkan sehingga nanti teman-teman tidak bingung saat melakukan pendaftaran. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tanggal pengambilan PIN ya. Jadi untuk jadwal pengambilan PIN teman-teman bisa dilihat ya di PPDB Jatim, di sini juga ada untuk untuk jadwalnya ya. Ini nanti ada pengambilan PIN, jadi nanti masuknya di sini di pengambilan PIN. Jadi pengambilan PIN nanti ada 3 ya. Nah, nanti kalian proses entry-nya di sini ya, di pengambilan PIN ini nanti ada ada 3 pilihan ya. Ada lulusan Jatim tahun 2023, ini kalau belum di entry-kan nilai rapornya kalian harus entry sendiri. Atau lulusan Jatim tahun lalu atau tahun sebelumnya dan luar Jatim. Jadi kalian nanti kalau nilainya belum, kalian mengentry-nya saat pengambilan PIN. Nah, jadwalnya ya dilihat ya, jadwal pengambilan PIN. Di sini ada ini pengambilan PIN itu dimulai dari 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.